Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi nih. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Tergantung nih kalian dengerinnya kapan ya. Jadinya aku menyesuaikan sih. Nah, sebelumnya nih kita tuh ada acara baru nih, segmen baru dari HMPS PGSD, itu Podskuy, podcast santuy. Nah, kita tuh nih program baru dari Inkom, divisi Inkom. Nah, sebelumnya nih, masa dari tadi udah ngomong belum tahu ya nama aku siapa? Ya sebelumnya perkenalan nih, nama aku Anggriani Veda Melati Santosa. Kalian boleh panggil aku Veda aja lah, gak usah panjang-panjang, namaku kepanjangan. Nah, status aku sekarang tuh masih aktif di perkuliahan di semester 5. Nah, selanjutnya nih, hari ini nih kita tuh ada acara podcast, kita ditemenin sama bintang tamu yang kece-kece tentunya dong. Itu nih, kita di HMPS PGSD masih kita punya ketua dan wakil ketua, ya enggak, kita tuh harus wajib sih kenal sih, masa enggak kenal itu kebangetan banget sih ya. Boleh deh kita sambut nih dari ketua HMPS dan wakil ketua HMPS nya kita. Boleh nih perkenalan dulu tipis-tipis aja lah. Kalau nanti mau lebih dekatnya, nanti kita bisa di belakang gitu ya Pak. Bu. Ya, boleh dari Bapak Bara dulu. Ya, perkenalkan, namaku Bara Octavia Boy Saputra, bisa dipanggil Bara ya. Ya, Bapak Bara. Kebetulan saya juga sudah semester 7 yang sudah memikirkan apa itu skripsi. Aduh, skripsi berat banget dengernya tuh kayak gitu. Ya udah cukup nih dari Ibu Dian deh, boleh perkenalan. Oke, Bu Veda, makasih ya sebelumnya. Oke, kenalin ya teman-teman, namaku Dian SP Selawati, biasa dipanggil Dian ataupun sering banget ya sama staf HMPS bisa dipanggil Cece kayak gitu ya. Mbak Cece akrabnya. Oke, saya dari semester 7 ya, udah tua ya semesternya. Dan asalnya dari Cilacap nih, teman-teman. Bapak Ibu ya sebenarnya. Oh ya, kita punya Bapak Ibu ya sebenarnya ya, punya Bu, kebiasaan ya, harus Iya, dibiasakan Bapak dan Ibu, karena buat betul sekali. pembiasaan besok kita di dunia kerja ya. Iya, Kak? biar nggak kaget sih Bu sebenarnya. Iya, Waktu anak SD manggil Bu Guru, Bu Guru, Pak Guru, Pak Guru gitu sih. Itu jujur sih ya, kayak aku lagi merasakan itu dipanggil Bu Guru itu ada sesuatu kesenangan tersendiri gitu loh, bener-bener Kayak wow banget ya Bu Iya. dipanggil Ibu Guru gitu. seneng banget sih. Nah, udah nih kita kan udah perkenalan tipis-tipis nih. Nah, ini aku pengen tanya deh, HMPS nih, mesti kita kan harus tahu dong sejarah HMPS gimana. Masa Iya. kita cuma tahu-tahu aja itu ada HMPS tuh apa sih ya? Kita kan HMPS itu himpunan mahasiswa program studi ya. Nah, kita boleh nih tahu dari sejarahnya gimana, kita terbentuknya itu kapan gitu loh. Boleh nih dari Bapak atau Ibu, kita bisa dijelasin gimana? Ya, HMPS PGSD itu sebetulnya juga awalnya terbentuk tanggal 3 Desember tahun 2007 tuh Bu. Udah lama banget ya, berarti udah 14 tahun kita Iya, ada kisaran HMPS. 14 tahun sih Bu. Udah cukup lama lah. Lama. Nah, boleh tuh. Berarti kita ada ketuanya tuh. Pertama ketua kita siapa sih, Pak? Nah, kebetulan sekali nih Bu, ketua pertama HMPS PGSD itu ada di Prodi PGSD itu Bu. Siapa tuh, Pak? Nah, pasti penasaran. Penasaran banget dong. Mesti kalian tahu nih kayaknya orangnya. Ketua HMPS PGSD yang pertama itu ada di Prodi PGSD yang sekarang duduk menjadi Kaprodi Bu. Kaprodi PGSD itu Pak Didi Irawan. Ah ya, Pak Dede. Keren banget ya, berarti Ya, HMPS kita itu tuh udah bisa mencetak orang-orang keren Iya, deh Bu. pokoknya. Ya, selain jadi Kaprodi juga banyak sih Bu anggota-anggota HMPS yang sekarang menjadi dosen di PGSD Bu. Contohnya ada Bu Sri, Iya. ada Pak Bintaro, ada juga Pak Aji dan dosen-dosen PGSD yang lainnya tuh Bu. Nah, Pak Bintaro juga kan kita ini ya, Yang sekarang jadi sekarang pembina. kita ya, Iya, benar. sampai sekarang jadi pembina HMPS PGSD. Udah nih dari sejarahnya. Oh ya, balik lagi deh, aku boleh tanya dong, namanya kesibukan pribadi kalian itu lagi ada apa gitu selain jadi mahasiswa aktif atau di organisasi tentunya dong. Apa nih, boleh dari gantian Ibu Cica? Ya, oke, dari aku dulu nih Bu. Ya. Ya. Untuk kesibukannya ya, jadi
Di 3 bulan terakhir kebetulan aku tuh mengikuti ajang yang namanya Kampus Merdeka MBKM ataupun Kampus Mengajar ya. Sering dipanggil familiarnya itu Kampus Mengajar. Jadi yang pertama aku tuh mengikuti Kampus Mengajar selama 3 bulan Ibu. 3 bulan itu kita benar-benar dilatih untuk menjadi sosok guru yang berjiwa potret. Potretnya itu yang potret PGSD ya Bu tentunya. Kita Dan punya juga slogan potret iya, ya. betul sekali. Dan di situ kita tuh kayak benar-benar ditempa untuk menjadi guru yang profesional, terus guru yang pokoknya yang guru serba bisa deh kayak gitu ya. Terus kesibukan lainnya ya di semester tua nih pasti mikirin script suite ya, bukannya main-main lagi nih ya Bu, karena udah waktunya buat mikirin yang namanya skripsian nih. Script suite. Ya, Aduh, betul sekali. Pacarnya sekarang jadi skripsi aja dulu lah. Cowok nanti gampang besok kalau udah lulus ya. Yes. Aduh. Terus kalau nih dari Bapak Bara sendiri gimana nih kesibukannya? Ya kalau dari aku sih ya Bu, tadi Bu Cece udah jelasin kesibukan terakhir 3 bulan terakhir ini ada KM atau kampus mengajar. Jadi Bu Cece itu nggak ngalamin apa itu KKN dan apa itu magang. Nah sedangkan saya nih 3 bulan terakhir ini aku itu kesibukannya ada KKN sama magang 3 Bu. Magang 3 itu aku di SD Negeri Larangan. Jadi ya sama seperti latar belakang kita ya Bu, PGSD. Kita ditempatkan tuh di SD di Kecamatan Kembaran Bu. Gitu sih Bu. Nah, itu kayaknya masih ada perbedaan lah sedikit dari walaupun kita sama-sama di PGC ini ada acara magang, KKN dan kampus mengajar, intinya kita membantu di sekolah. Iya, benar Iya, Bu. betul sekali Bu. Nah, udah nih. Balik lagi nih kayak ke HMPS ya. Kita muter-muter banget ya. Benar Bu. Oke. Kan di HMPS mesti dari Bapak Bara dan Ibu Dian kan mesti punya teman-teman staff yang membantu nih dari dalam kinerja di HMPS. Itu boleh disebutin sih apa aja sih kira-kira bidang-bidang yang ada di HMPS? Ya, di HMS PGSD ini Bu, ya Bu. Itu selain ada ketua, itu juga ada wakil ketua HMS PGSD, ada juga sekretaris umum dan bendahara umum atau yang biasa kita sebut itu BPH. Iya, BPH. Ya, terus selain itu juga ada 5 bidang lagi nih Bu di HMS PGSD. Ada bidang PPP atau Badan Penalaran dan Pengembangan. Lalu ada bidang advokasi, ada bidang minat bakat, ada bidang kerohanian dan bidang income sendiri yang sedang menjalankan podcast ini ya Bu. Ini saya termasuk income ini. Iya. Nah, untuk tadi kan ada beberapa bidang tuh, BPH kan ada sekretaris bendahara lah. Itu kan mesti ya udah umum lah ya, tapi kan untuk kayak yang bidang BPP, income, kerohanian, advokasi sama pemikat itu tuh untuk kita masih awam untuk didengarkan. Boleh dijelaskan dari Ibu Dian atau Bapak Bara itu sedikit aja lah gambaran buat adik-adik kita itu nanti semuanya masuk ke HMPS itu mereka masuk di bidang apa gitu. Ya oke Bu. Jadi nyambung nih ya dari Bapak Bara, aku melanjutin nih untuk yang tugas ya atau tupoksi dari stafnya sendiri. Yang pertama itu dari BPH ya, dari ketua dan wakil. Tugasnya salah satu tugasnya itu untuk mengkoordinasikan, mengayomi dan menjalin silaturahmi antar pengurus tentunya. Dan juga untuk sekretaris sendiri itu nanti untuk mengurus administrasi kelembagaan Ibu. Jadi dia sekretaris nanti diajarin bagaimana cara membuat surat, terus proposal dan lain sebagainya. Terus untuk bendahara itu untuk mengurus atau menghandle terkait dengan keuangan kelembagaan. Jadi Duit. yang berkaitan dengan uang ya Bu. Jadi ke bendahara semua Sensitif gitu. itu Bu kalau Ya, masalah uang duit. sih, kalau Iya, uang itu betul. emang sih panas. Ya. Bisa dibilang kayak gitu sih ya Bu. Oke, next lanjut di BPP, Badan Penalaran dan Pengembangan. Jadi di bidang itu nanti kita dilatih untuk berpikir kritis, nalar ya, mengembangkan kreativitas mahasiswa dalam bidang karya ilmiah tentunya di bidang BPP. Terus next ada bidang pemikat, pemberdayaan minat dan bakat. Jadi buat teman-teman mahasiswa PGSD yang mempunyai minat, bakatnya di suatu bidang, jangan sungkan untuk menghubungi HMPS PGSD karena di HMPS PGSD mempunyai bidang yang sangat luar biasa yaitu bidang pemikat, pemberdayaan minat dan bakat. Selanjutnya ada bidang advokasi nih.
Advokasi itu tugasnya untuk mengadvokat ya. Jadi mengadvokat baik antar mahasiswa, dosen maupun dengan institusi lembaga di universitas maupun di luar universitas. Penghubung ya Bu ceritanya. Iya, betul sekali. Mengadvokasi ya Bu. Jadi lebih ke internal dan juga eksternalnya nih Bu kalau advokasi sendiri. Ya, kita sebagai mahasiswa juga bisa kita cerita-cerita ke advokasi, ada keluh kesah yang Iya, disampaikan bisa sekali. Tempat curhat itu, Iya, Bu. tempat curhat. Dan kita welcome ya Bu ke mahasiswa PGSD tentunya yang memiliki keluh kesah nih. Boleh nih di-share ke advokasi HMPS PGSD. Jadi bidang-bidang advokasi nih yang bergerak. Iya. Dari pemikat tadi kan untuk mengembangkan bakat nih, bakat dari PGSD juga banyak loh, apalagi kita olahraga kan salah satunya. Ibu tahu dari voli kan kita sering memenangkan Oh iya, juara kan. Iya, semua betul tuh. sekali. Beberapa adalah ya, nanti kalau pengen tahu banyak ya nanti kita cerita di Iya, belakang betul. lagi. Nah, Lanjut nih Bu. iya boleh. Iya, lanjut ya. Dari bidang kerohanian nih. Di bidang kerohanian itu isinya orang-orang yang benar-benar Masya Allah banget Ibu. Ukti dan Ukti. ahlinya HMPS PGSD. Asik. Nah, di bidang kerohanian sendiri tentunya kita diajarkan untuk salah satunya untuk kajian ya Bu, kajian keislaman, terus juga ada pelatihan baca Al-Quran, terus tadarus, dan juga apa ya namanya, ini ada lomba dai ya. Kebetulan lomba dai itu dilaksanakan dengan FR dari bidang BPP nih Bu. Jadi setiap bidangnya itu nanti akan kolaps ya, akan mengkombinasikan program kerja atau tupoksi dari bidang tersebut. Itu kerohanian ya Bu. Terus next yang terakhir ada income sendiri nih Bu. Kebetulan bidang aku, iya, Bang. kebetulan Ibu Kesayangan beda banget. sendiri ya Bu dari income. Nah, dari income sendiri gambarannya informasi dan komunikasi ya Bu. Jadi tugasnya untuk menginformasikan segala informasi ya dari HMPS PGSD sendiri, bisa melalui sebaran pamflet, video maupun podcast ini bisa jadi sumber informasi ya Bu bagi teman-teman Bapak Ibu PGSD. Bincang-bincang santai aja lah. Iya, oke. Ya itu pokoknya Instagram tuh yang keren-keren itu bikinan anak income lah. Wah. Ya jangan lupa di-follow ya Bu. Iya, follow IG-nya. Follow dan like. IG-nya apa itu, Bu? HMPS PGSD tuh. Iya, Widih. betul. Jangan lupa UM Purwokerto nih Ya, Bu. UM Purwokerto ya. SD HMPS PGSD nih terutama. Kita mesti punya event unggulan kan yang bisa dikatakan, ih itu nih acaranya PGSD yang besar itu apa sih Bu? Ya, jadi PGSD sendiri tuh punya ya event yang benar-benar buat mahasiswanya ada, buat orang luarnya juga ada. Nah, di situ seperti ada Festival Raya, terus PGSD Cup, dan juga ada pengabdian masyarakat nih Bu. Nah, yang pertama nih ada Festival Raya. Di Festival Raya kita ada 2 tahap nih Bu. Jadi tahap 1 dan tahap 2. Iya, benar. Bedanya tahap 1 sama tahap 2 tuh apa ya Bu? Ya, kalau di tahap 1 itu kita lebih ke mahasiswanya ya Bu, mahasiswa PGSD dalam mengembangkan minat dan bakatnya nih Bu. Di FR1 seperti ada perlombaan untuk mencari duta PGSD nih Bu. Duta PGSD. Duta PGSD apa sih fungsinya buat di HMPS PGSD? Kan milik kita kan, berarti kan milik dari HMPS, bukan di prodi kan. Kita yang mencetak dari HMPS PGSD. Itu gimana Ya, tuh, Bu? duta PGSD ya Bu. Duta PGSD merupakan ikonnya PGSD nih Bu. Jadi PGSD sendiri tuh mempunyai ciri khas ataupun mempunyai daya tarik tersendiri dari adanya keunggulan, terus adanya duta PGSD sendiri. Di duta PGSD sendiri itu benar-benar menjadi ikon yang mempromosikan atau memberikan wawasan terkait dengan ke-PGSD-an PGSD UM Purwokerto nih Bu. Oh ya, di FR1 ingat, aku juga kan dulu jadi panitia nih. Masih ingat gak sih Bapak sama Ibu ada kejadian yang wow banget sih menurut Yang aku di kan. luar ekspektasi ya Bu, Ekspektasi banget benar-benar. sih. Itu bikin Ya. kaget banget sih Bu kalau itu. Banget sih, pengen aduh ini bisa gimana acara gitu. Iya sih. Itu gimana sih? Gimana dulu, coba Bapak masih inget gak? Ceritain lah gitu. Ya, jadi ya Bu, dulu itu FR1 itu dilaksanain waktu ada pandemi, masih pandemi corona Bu.
pandemi corona itu masih pasang surut Corona lagi memang. Nah itu tuh kita udah sebenarnya tuh kita udah rancang dua plan ya Bu, ada plan A dan plan B. Plan A itu kita usahain benar-benar kita bisa offline, karena kalau kita nggak offline tuh rasanya beda sih Bu. Kurang apa FR1 Iya, terus plan B yang kita online gitu Bu. Dan kita sebenarnya udah hamin 2 itu kita udah mantep offline Bu. Kita juga udah minta persetujuan untuk dari kampus intinya, dan tiba-tiba waktu itu aku baru selesai cukur nih Bu. Udah persiapan mau cukur. sambutan di audit. Pengen kelihatan ganteng gitu ya, Iya Bu, cukur jelas dong. Bu. Kan banyak mahasiswa PGSD Bu yang cantik-cantik sama ganteng-ganteng juga Bu. Aduh. Ya terus nih Mbak. Nah, habis itu aku selesai cukur keluar, tiba-tiba ditelepon nih Bu sama Pihak kampus. iya sama pihak kampus Bu. Itu tiba-tiba disuruh online Bu. Ya aku sendiri langsung kaget sih Bu sebenarnya waktu itu, langsung shock sih Bu, dan langsung ngadain rapat dadakan Bu H-2 ngubah konsepan offline jadi online Bu. Karena apa ya Bu yang bikin aku kaget tuh, karena H-2 Bu, teman-teman mahasiswa PGC itu udah nyiapin peralatan buat itunya Bu, buat acara offline-nya. Iya. Apalagi buat duta ya. Iya kita kan benar. kita- Kayak baju-baju gitu Bu, baju-baju udah nyewain itu Dandan lumayan mahal gitu. Bu. Sama dandan itu udah lumayan mahal sih Bu pengeluarannya. Makanya sih, kayak- Tiba-tiba online di depan kamera, nggak ada yang nontonnya, cuma pada online, itu kayak bikin kaget Bu. Ya saya juga ikut di vibe-nya juga sih waktu itu, kayak astagfirullahaladzim sih, sampai nyebut sih jujur Iya. aja, kayak ya kok gini ya caranya, padahal udah kita gadang-gadang offline nih biar ketemu nih kita mahasiswa PGSD gitu. Tapi ya Bu, walaupun online kita bener-bener ngusahain biar walaupun kita online itu kerasnya tetap offline Bu. Iya. Jadi kita ngusahain bikin konsepan yang online tapi banyak yang nonton, meriahnya itu nggak kalah sama offline Bu. Iya. Dan alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan duta yang sampai sekarang gitu Bu. Dutanya keren kok juga, Iya. bagus. Nggak kalah lah Bu sama duta offline. Ya duta offline. Kayaknya besok duta bisa jadi nih bintang tamu, kayaknya asik juga nih. Iya, kalau benar. Nah terus kan udah nih FR1, tadi kan ada dua tahap kan, FR2 tuh. Apa sih FR2 gitu loh? Ya dari siapa nih Bu? Dari aku atau Bapak pada nih? Nah, mulai dari ibu Ya, aja lah, gantian aku aja gitu. dulu ya. Oke. FR2 itu kita lingkupnya se-DIY Jateng nih Bu. Luas banget. Bu. Nah, cakupannya luas, relasinya nambah banyak tentunya, dan juga pengalamannya nih Bu yang benar-benar berkesan buat kita. Untuk FR2 sendiri itu tujuannya untuk siswa SD dan juga SMA maupun SMK nih Bu. Nah, di perlombaan itu tentunya banyak perlombaan baik dari akademik maupun dari non akademiknya Bu. Nah, di situ kita benar-benar menjaring silaturahmi ya, kayak menambah relasi, terus juga menambah semangat baru nih Bu, tentunya di tingkat DIY Jateng. Aduh, gitu keren Bu. banget. Ja. Iya sih. Dan benar-benar mungkin ini merupakan ajang yang benar-benar excited banget ya Bu buat kita pengurus dan juga mahasiswa PGSD tentunya. Ya sih, emang keren banget sih kemarin acaranya SD, karena kita emang sesuai dari PGSD ya Bu. Kalau Ya. SMA sebenarnya sebagai ajang promosi, tidak Ya, secara bener. langsung Ya, kan. betul sekali. Buat Promosi kayak ajang PGSD, Bu. PGSD kayak ini PGSD begini. Nanti juga kan kemarin juga dengan tujuan kalau semuanya ada nih yang pemenang Dari Pem- SMA SMA, kita bisa dapat ada potongan nih kalau masuk, ya enggak berarti itu menguntungkan banget sih buat kayak adik-adik yang mau ikut masuk di PGSD nanti ke depan gitu. Benefitnya tentu banyak banget ya Bu dari Banyak kegiatan. banget. Bener sih Bu, apalagi dulu kan kebanyakan SD ya Bu yang ikut. Itu hampir 100 peserta Bu. Yang keren SD banget. tingkat Itu banyak DIY banget. Jateng. Luar itu. biasa banget nih Bu. Di luar Itu Antusias juga ada banget. sedikit cerita itu Bu kalau FR2 Bu sebenarnya. FR2 tuh ceritanya tuh dulu gini. Jadi udah H-4 kita udah sangat berusaha promosiin adanya FR2 itu. H-4 itu baru 3 yang daftar Bu, dan itu Wow. juga sama SD ku Bu, SD Bojong Sari Bu. Yang udah Bapak promosin langsung ke Iya. sana ya. Tapi kita perpanjang 10 hari dan boom Bu, kaget, semuanya kaget. Tiba-tiba yang daftar udah 92, kurang lebih 92 Bu. Kita itu bisa
bikin kaget sih Bu kita Bu. Keren Dan banget sih, Bu. alhamdulillah juga berjalan lancar Bu. Pencapaian terbaik ya Bu, beri applause dong untuk HMPS PGSD. Panitianya sih yang keren banget mau Iya. sebar-sebar pamflet kemana-mana. Ini kan kita dulu ya alhamdulillah sebelumnya emang kita udah hopeless banget kan ya. Iya, Tapi alhamdulillahnya memang kita ya udah ikhtiar udah ini alhamdulillah banyak yang ikut. Nah, Alhamdulillah. nah, udah nih kan udah banyak nih kayak FR gitu salah satunya ya. Dari apa program-program yang kita laksana ini udah nih. Kita udah bahas gimana sih? Kan masih ada perbedaan tuh dari di saat pandemi atau dan sebelum Sesudah pandemi oh ya, sesudah Bu, pandemi ya tentunya. sesudah pandemi dan sebelum pandemi Iya. itu gimana sih vibe dari pengurus kah dan mahasiswa itu bagaimana gitu Iya. ya boleh jawab silahkan Oke, gantian dong aku dulu nih Bu. Dari vibes-nya sendiri tentunya berbeda ya Bu, karena di online dan offline itu benar-benar vibes yang ngena banget, benar-benar di offline-nya di Bu. Karena di offline sendiri kita benar-benar untuk kayak sosialisasi, terus juga menambah relasi. Sering banget tuh kalau misal kita dulu offline ya, sering main ke sekret, terus rapat di sekret, itu merupakan hal yang benar yang dikangenin nanti deh pokoknya. Beda halnya dengan sekarang nih, kita serba online, kuliah online, rapat online, serba online. online. Sangat membosankan ya, benar, membosankan banget. banget sih kadang-kadang malah kayaknya ada yang ditinggal tidur kalau Iya, rapat. Iya betul sekali. Di online ada tuh Bu, di online ada, tapi misal dipanggil Ibu Dian Ais, krik krik krik, nggak ada tuh Bu. itu kemana itu Iya. orangnya jahat banget itu sih Itu kayaknya Kang ghosting sih Bu. kan ghosting Astagfirullah. ghosting Lanjut. lah oh iya nih yang masalah dulu kan aku masih inget aku kan angkatan sebelum corona nih ngerasain LDKM ya selain ospek ada fakultas universitas kita punya ada agenda tersendiri di prodi PGSD itu LDKM latihan dasar kepemimpinan nah mahasiswa lah aku tuh dulu ngerasain alhamdulillah yang online dulu di Villa Putih dulu tuh Oh iya. seneng banget Batu Offline Raden ya Bu. Iya, Offline. Pak, dan Betul itu sekali. offline. Alhamdulillahnya sih belum corona memang sih. Itu kapan ya kita ngelakuin lagi ya semoga. Coming Semoga soon ya Bu. Iya. Judulnya coming soon. Semoga aja bisa segera ya Bu. Ini juga kan udah mulai turun ya Bu Iya. tingkat coronanya gitu. Semoga sih. Nah, yuk ini udah di penghujung acara ya udah dari tadi udah cerita tanya sana sini ginilah capek udahlah yang ngomong terusnya udah ada kesan dan pesan nih mesti dong harus ada kesan dan pesan buat dari ketua HMPS dan wakil ketua HMPS boleh deh dari Bapak Bara nih Kesan ya Bu. Kesanku ya banyak sekali sih Bu sebenarnya. Yang tadinya aku juga nggak ikut organisasi di SMA, sekarang ikut organisasi dan aktif di bangku perkuliahan ya Bu. iya Khususnya di HMPS PGSD dan diamanahi menjadi ketua itu sangat berkesan sekali sih Bu. Karena jujur ya di SMA aku tuh nggak bisa ngomong di depan umum loh Bu. Kalau ngomong di depan umum tuh kaku banget, bener-bener kayak matiku tuh gitu loh Bu, kayak ngedek. Jadi bener-bener nggak bisa ngomong, terus dingin, rasanya tuh gugup banget sih Bu. Tapi setelah aku mengikuti banyak kegiatan di HMPS PGSD, aku udah mulai terbiasa ngomong di depan umum, udah mulai terbiasa mengatasi masalah Bu yang sebenarnya tuh setiap kegiatan di HMPS PGSD atau kegiatan di organisasi manapun itu pasti ada masalah dan Iya, ada. dari masalah itu kita belajar banyak untuk memecahkan masalah gitu loh Bu. Itu betul, sih betul, Bu. betul banget sih kita jadi belajar lagi dulu sama sih aku juga sama kayak Bapak Bara dulu bener-bener gak bisa ngomong tapi karena di HMPS di organisasi itu kayak menuntut kita harus Iya, bisa benar sekali. menuntut lebih menuntut Jadi itu kan jadi terbiasa Bu Iya, lama-lama. terbiasa. Gitu. Dan kesan ya, pesan-pesan Bu. Dan Pesan. pesan untuk teman-teman anggota PGSD yang akan melanjutkan di periode depan atau teman-teman organisasi lainnya itu adalah berjuang untuk memajukan organisasi bukanlah perkara yang mudah karena itu dibutuhkan kerjasama dan solidaritas dari setiap anggota. Tapi dengan rasa optimisme yang kuat,
maka tujuan tersebut akan tercapai dengan baik dan tepat tujuan. Tujuan kalian untuk masuk organisasi bukanlah untuk mencari pamor, untuk jalan-jalan, apalagi untuk mencari gebetan. Hilangkan kesan negatif itu. Mari ubahlah pola pikir kita untuk selalu berkarya dan produktif sebagai aktivis penerus himpunan. Asik banget ya, Bu. keren banget. Berarti kita harus satu visi misi dan Iya, ngerasa Bu. anggota pengurus itu keluarga jadinya. Iya. Bisa saling merangkul bersama. Nah, dari Ibu Dian Ais nih, gimana dong? Harus ada kesan dan pesannya nih buat yang lain ini. Iya, kesan dulu ya Bu. Iya. Jadi kesannya boleh menceritakan dikit ya. Boleh dong. Dari kesannya, kalau dari aku sendiri sih, it's not described by word, but is so meaningful. Oke, keren. Jadi kesannya itu sangat bermakna banget ya, terutama buat diri aku pribadi, karena di organisasi kita sebagai aktivis itu tentunya harus bisa memanage waktu nih Bu. Yang pertama itu kita harus bisa memanage waktu, terus mengolah public speaking kita, dan juga cara mengontrol emosional kita tentunya. Sip banget itu. Benar, Iya. setuju banget itu, aku setuju. Ya, oke, lanjut ya Bu untuk pesannya nih. Pesan untuk teman-teman Bapak Ibu himpunan maupun mahasiswa PGSD nih. Pesannya, tetaplah menjadi generasi himpunan kebanggaan yang berkomitmen, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi nama baik alma mater. Hidupilah organisasi untuk menjadi aktivis yang terorganisir. Aduh, keren banget deh. Alhamdulillah banget nih, kita udah makasih banget nih buat Bapak Bara dan Ibu Dian udah mau ngeluangin waktunya nih buat aku tanya-tanyain Iya. hari ini, dan asik banget hari ini sih topiknya, bener ya. Makasih ya untuk waktunya juga, dan semoga HMPS kita semakin maju dan semakin Amin. solid. Amin. Oh ya Bu, sebelum menutup nih Bu, sebelum menutup, HMPS PGSD juga punya jargon Bu. Oh iya, punya Buat jargon. tambah semangat. Nah gitu, gimana dong semangatnya dari Bapak Bara nih, boleh dipimpin nih gimana? Ya, kalau aku bilang salam satu hati PGSD, ibu-ibu atau teman-teman yang lagi dengerin nih bisa jawab luar biasa gitu ya Bu. Sambil tangannya jangan lupa menggenggam. Mengkepala. Melambangkan perjuangan kita Bu dalam organisasi. Ya, kita coba ya Bu. Ya boleh, Ya. yuk bareng-bareng. Ayo, siap. Salam satu hati PGSD Luar biasa. Ah. Keren banget. Aduh, alhamdulillah ya. Kita udah ini. Sekarang aku juga mau ada pesen nih buat adik-adik dan teman-teman yang mau join ke HMPS. Semoga kalian juga bisa berproses bersama dengan kami. Tidak hanya soft skill dan hard skill nih kita ditempa di sini juga. Kita juga memperoleh pembelajaran di luar dari di perkuliahan juga, karena organisasi itu bisa menempa sesuatu yang memang belum terlihat dari kita. Nah, terima kasih. Nah, semoga, saya juga berharap nih kalau memang vibe-nya bagus nih dari kalian mau nggak ada part 2 dong? Ya nggak? Iya. Harusnya sih. Coba dong ya, kalian siapa nih kira-kira semuanya? Kalau memang kalian suka nih, siapa dong tamu yang next? Oke. Makasih ya guys untuk waktunya udah dengerin juga. Semoga kita bertemu lagi di part 2 ya. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya guys.